Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan Super Big Match dari babak perempat final Piala FA musim ini antara Manchester United versus Liverpool yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa dua tim ini mengalami situasi atau kondisi yang sama, yakni begitu banyak pemain inti mereka yang cedera. Cuma bedanya Jurgen Klopp masih bisa mempertahankan konsistensi permainan dari timnya dengan mengorbitkan banyak pemain muda. Ini kan beda dengan Manchester United ya. Yakni ketika Erik ten Hag memberikan peluang kepada banyak pemain muda, tidak banyak yang bisa perform, maka itu performa dari Manchester United juga tidak konsisten. Jadi artinya peran dari pelatih memang sangat krusial teman-teman. Dan dalam hal ini saya pikir perlu kita akuin bahwa Jurgen Klopp jauh lebih unggul daripada Erik ten Hag. Bukan karena memang dia jauh lebih berpengalaman, cuma dia adalah pelatih yang memang punya filosofi. Jadi filosofi ini sudah dia tanamkan kepada para pemain Liverpool, baik yang menjadi bagian dari skuad utama ataupun pemain-pemain Liverpool yang merupakan bagian dari akademi Liverpool. Ini kan beda dengan Manchester United. MU adalah tim yang biasa mengandalkan sepak bola menyerang, tapi dengan Ten Hag khususnya musim ini mereka lebih banyak bermain sepak bola negatif, yakni bertahan dan mengandalkan counter attack, karena faktanya memang mayoritas gol dari Manchester United, lebih dari 60% berhasil mereka cetak melalui sistem counter attack. Yang sebetulnya juga efektif sebetulnya ketika Manchester United melawan tim-tim kuat. Tapi kan nggak bijak juga bagi MU yang punya kualitas pemain yang bagus juga, tapi diminta untuk bermain bertahan. Maka itu performa dari MU juga agak konsisten. Bahkan ketika lawan tim-tim papan tengah atau juga papan bawah, apalagi ketika bermain away, MU memilih untuk memain counter attack. But anyway, ini adalah filosofi dari Erik ten Hag. Jadi filosofi dari Erik ten Hag bukanlah sepak bola menyerang, apalagi total football, enggak. Yang dia pilih adalah bermain pragmatis. Jadi ini gak beda jauh juga dengan Jose Mourinho ya. Cuman bedanya kan konsep dari Erik ten Hag meminta para pemain MU itu lebih banyak memainkan kombinasi passing. Beda dengan Jose Mourinho yang lebih ingin agar para pemain mereka memberikan direct pass langsung ke depan untuk membangun transisi positif yang cepat. Sedangkan dari Jurgen Klopp kita tahu dia selalu meminta para pemain Liverpool press, and press. Maka itu konsep permainan dia salah satu yang dikenal adalah gegenpressing. Artinya melakukan pressing secara bersamaan. Semua pemain, mulai dari pemain yang bermain di lini pertahanan, lini tengah, sampai juga di lini depan. Maka itu Liverpool adalah tim yang paling sering mencetak gol setelah merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Sedangkan Manchester United, selain juga mereka bermain bertahan, justru para pemain mereka sering melakukan kesalahan di lini pertahanan. Nah, ini juga menjadi masalah bagi Erik ten Hag ketika sebetulnya MU mainnya gak buruk, tapi para pemain mereka banyak melakukan kesalahan. Plus, sampai hari ini saya masih belum yakin dengan Andre Onana ya, yang telah kemasukan lebih dari 50 gol, mungkin telah kemasukan total 60 gol dari semua pertandingan yang dia turun di semua kompetisi. Nah artinya ini penjaga gawang juga nggak bagus nih di Manchester United musim ini ya. Saya pikir ya tentu fans dari MU juga mulai kangen dengan David De Gea yang musim lalu mencatat banyak clean sheet. Bahkan kalau menurut saya jika musim lalu penjaga gawang dari De Gea penjaga gawang dari MU bukan De Gea tapi Onana, mungkin MU musim lalu tuh gak mungkin bisa masuk ke top 4, apalagi masuk ke dua final ya. Kan musim lalu MU lolos ke dua final kan, ke final Piala Liga Inggris dan juga ke final Piala FA. Cuman bedanya kan Piala FA kan mereka kalah lawan Manchester City ya, tapi Piala Liga Inggris mereka bisa juara dengan mengalahkan Newcastle United. Nah tentu teman-teman juga bingung kok musim lalu Ten Hag bisa bagus ya, karena musim lalu permainan defense and counter ini tentu tidak diantisipasi oleh para pemain tim lawan dari Manchester United ya. Jadi memang mereka mungkin agak kaget juga kok MU mainnya bertahan counter, maka itu mereka selalu kena counter attack. Bahkan di final Piala Liga Inggris musim lalu pun MU mainnya counter attack kan. Permainan mereka biasa-biasa saja. Tapi kan sistem seperti ini belum tentu berhasil ya secara jangka panjang, dan sekarang kelihatan nih bahwa MU ini mulai deadlock nih, mulai sulit meraih kemenangan secara konsisten. Dan sebetulnya MU punya materi pemain yang bagus kok. Ada Garnacho, ada Rashford, ada Højlund, ada Bruno Fernandes, ada Casemiro, ada McTominay, di belakang ada Varane, ada juga Johnny Evans walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi performanya menurut saya yang terbaik di lini pertahanan Manchester United. Sayangnya Luke Shaw cedera. Ya, jadi ada Dalot juga. Sebenarnya bagus juga nih materi pemain dari MU, tapi kadang-kadang mereka agak kompak di atas lapangan dan sepertinya mereka kesulitan untuk diminta bermain bertahan. Ini kan MU nih para pemainnya maunya show of skill ya. Jadi maunya pokoknya nyerang. Nah, seandainya Erik ten Hag berani
memilih permainan menyerang untuk pertandingan nanti malam, saya pikir MU punya peluang untuk meraih kemenangan teman-teman. Walaupun Liverpool sekarang lagi on fire kan, dalam beberapa pertandingan terakhir mereka tidak kalah. Tapi ya, saya perhatikan jika Liverpool di-press ya, seperti itu Arsenal yang nge-press Liverpool, ya kan tidak memberikan ruang gerak kepada para pemain Liverpool, Liverpool pun akan kewalahan. Dan counter dari Liverpool itu yang perlu diwaspadain mulai di lini tengah dan harus menutup sektor sayap karena pergerakan para pemain Liverpool itu lebih aktif di kedua sektor sayap. Jadi sebetulnya permainan dari Liverpool ini bisa kebaca. Cuma ya para pemain mereka yang bermain di depan ini punya skill individu yang bagus. Salah, Nunes ataupun Diaz jika nanti dipilih untuk dimainkan ataupun Gakpo, mereka punya skill individu yang bagus. Jadi mereka bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Dan saya pikir lini tengah dari Liverpool adalah salah satu yang terbaik di Liga Inggris setelah lini tengah dari Manchester City dan juga Arsenal. Szoboszlai, Endo ya, saya pernah membuat konten tentang Endo ya di awal musim ya, teman-teman nggak banyak yang nonton konten tersebut dan tidak mendengarkan analisa saya. Nah, saya jelaskan ini adalah worker, ini adalah pekerja keras. Apalagi pemain-pemain asal Jepang ini kan disiplin ya. Jadi walaupun harga dari Endo ini memang nggak mahal, nggak fantastis, dia pemain yang sebelumnya di underrated ya, underrated player, tapi kita lihat dia adalah pemain yang penting di Liverpool sekarang ini. Ya, dia adalah memang pahlawan yang memang tidak terlihat. Padahal dia ini adalah pemain yang sangat penting bersama juga tentunya McAllister. Jadi saya pikir lini tengah dari Liverpool ini kuat. Bagaimana caranya lini tengah dari MU bisa melakukan counter press? Nah, di sinilah perannya dari Casemiro dan juga McTominay. Feeling saya, ya Erik ten Hag akan menurunkan dua gelandang pekerja nih untuk bisa menandingi lini tengah dari Liverpool. Dan Liverpool sebetulnya punya masalah di back. Karena walaupun Liverpool lagi on fire, tapi Kelleher banyak sekali melakukan saves dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir Liverpool di semua kompetisi. Teman-teman lihat saja deh. Bahkan di Europa League pun Kelleher ini banyak melakukan saves. Jadi Liverpool ini punya masalah di pertahanan. Artinya jika Ten Hag nanti memilih strategi menyerang harus cepat mengalirkan bola ke depan. Jangan terlalu lama bergaya di tengah. Nah, ini adalah perannya dari Bruno Fernandes. Jadi memang kalau di atas kertas ya tentu Liverpool yang dijagokan lah ya untuk meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Tapi ini adalah Piala FA teman-teman. Biasanya ada kejutan di Piala FA, maka itu kalau feeling saya kemungkinan MU bisa menang di pertandingan nanti malam dan lolos ke babak semifinal. Karena Erik ten Hag telah membuktikan musim lalu dia berhasil membawa MU ke 2 final, walaupun musim ini dia gagal membawa MU ke final Piala Liga Inggris. Tapi feeling saya sekarang dia punya chance di Piala FA, walaupun juga MU tentu akan menargetkan untuk bisa masuk ke top 4 ya, karena mereka ingin bermain di Champions League musim depan. Tapi feeling saya di Piala FA ini mereka punya peluang. Dan kemungkinan nanti Højlund akan main. Jika Højlund nanti main ya, yang kabarnya dia sudah ya mungkin 90% fit ya. Jika dia nanti main karena MU membutuhkan dia ya, pas formnya lagi bagus tapi sial juga kemudian dia cedera ya. Nah, itu yang bisa menjadi bahaya bagi lini pertahanan dari Liverpool. Dan feeling saya kali ini MU akan all out ya, jika Ten Hag kembali memilih strategi defensive football atau negative football. Nah, saya gak yakin mereka akan menang. Saya gak yakin. Karena Liverpool ini walaupun tim lawan bermain defensif, mereka selalu punya cara untuk membuka pertahanan tim lawan dan juga mencetak gol. Karena Liverpool adalah tim yang produktif dan para pemain mereka di depan kecuali Nunes punya conversion rate yang bagus. Jadi teman-teman, kalau feeling saya untuk pertandingan nanti malam, persentasenya adalah 55% bagi Manchester United dan 45% bagi Liverpool. MU bisa menang jika mereka bermain menyerang dan mereka mencetak gol lebih dulu, terutama di 30 menit awal jalannya pertandingan ini. Liverpool bisa menang jika mereka bisa bermain seperti biasa, bermain sabar, menunggu ada celah yang terbuka di ruang pertahanan dari MU, bangun counter attack yang rapi, yang penting transisinya itu bagus. Dan jika Liverpool bisa mencetak gol di 15 menit awal jalannya pertandingan ini, kemungkinan itu akan memberikan tekanan kepada para pemain MU, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Jadi teman-teman, itu dia analisa dan prediksi saya. Prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan. Ya, kalian bebas memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan nanti kita enjoy the game mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.